kamu yang bawa ibu aku ke sini. Pak Heru bilang kamu juga sering perhatian pada kabar ibu. Mas Andri bicara padaku. Kami sudah berada di luar rumah sakit jiwa ini. Iya, Mas. Aku khawatir ibu di jalan malah celaka atau disakiti orang. Jadi, maaf kalau aku harus suruh teman aku bawa ibu ke sini supaya terurus, Mas. Supaya dikasih obat juga. Aku menjawab, Ferry ada di sampingku. Makasih, Rel. Maafkan aku yang telah menyakiti kamu. Maafkan ibuku juga. Kini nada suara Mas Andri berubah menjadi lembut dan santun. Syukurlah kalau kamu bisa menjadi lebih baik, Mas. Aku merasa gak sia-sia lakukan ini. Maaf juga, kamu pasti sangat sedih saat tak bisa ada di samping ibu kamu saat ini. Aku bicara sambil menundukkan kepala. Iya, aku juga sudah sadar, Rel, dengan sifat dan sikapku di masa lalu. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan biarkan ibuku menjauh dari pantauan kamu ya, Rel. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Setidaknya kamu bisa tahu kabar ibu aku. Karena aku gak bisa lakukan itu, Mas Andri memintaku memantau kondisi ibu. Jelas aku sangat ikut terbawa suasana. Tentu, Mas, tentu. Aku juga bawa ibu kamu ke sini supaya dia ada yang jaga dan ada yang urus. Dan aku tak susah menemuinya. Kamu memang baik, Rel. Kalau gitu, aku pamit. Ayo, Pak. Mas Andri pamit kembali untuk segera kembali ke hutan. Aku manggut-manggut. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita menjerit. Kami kaget. Suara siapa itu? Aku melirik Ferry. Dia juga heran. Tapi Ferry pun sama, tak tahu apapun. Mungkin pasien di dalam. Ferry menebak. Kalau begitu kami permisi, Mbak, Mas. Waktu kunjungan telah berakhir. Pak polisi dengan tegas pamit padaku juga pada Ferry. Namun, tunggu, Mas Andri. Seseorang memanggil nama Mas Andri. Heru, dan ternyata itu adalah Heru. Dia seperti lari tergesa-gesa menghampiri kami. Langkah Mas Andri pun sejenak terhenti. Begitupun dengan Pak polisi. Mereka mengerti. Ada apa, Her? Aku bertanya. Ada apa, Pak Heru? Mas Andri bertanya. Heru seperti ingin bicara sesuatu yang membuat kami penasaran. Tapi dia malah diam seperti bingung. Ada rasa berat di mulut untuk berucap. Ada apa, Pak Heru? Mas Andri bertanya. Kami memang heran. Ada apa Heru memanggil kami yang baru saja akan segera pergi? Mas Andri, ibu Anda. Ayo kita masuk lagi. Pak polisi, tolong izinkan kembali tahanan melihat kondisi ibunya. Heru meminta dengan sangat pada kedua orang polisi. Mereka saling memberi tanggapan. Ada apa sebenarnya? Mas Andri makin penasaran. Raut wajah Heru menampakkan kegelisahan yang amat mendalam. Bu Lasmi membenturkan kepalanya, dan dia sekarang sedang dievakuasi. Tak henti juga. Ayo. Apa? Aku dan Ferry kaget. Ayo. Heru mengajak kami dengan tergesa-gesa. Ibu! Mas Andri berteriak. Pak, tolong buka lagi borgol saya sebentar, Pak. Saya mau lihat ibu saya, Pak. Dengan sangat Mas Andri memohon. Kedua polisi saling pandang lagi. Baiklah, lepas. Kita masuk ke dalam sebentar. Akhirnya polisi mengizinkan. Dengan segera Mas Andri berlari kembali masuk ke dalam. Aku dan Ferry pun yang masih penasaran kembali mengikuti Mas Andri dan Heru. Kami berlari. Mas Andri menangis. Lalu di tengah-tengah kami berpapasan dengan belangkar yang mendorong seseorang. Dua suster membawa sebuah belangkar yang di atasnya ada pasien, tapi sudah ditutup kain putih. Kaget. Ini pasien atas nama Bu Lasmi, Pak Heru. Kedengarannya suster memberitahu Heru. Apa dia tidak bisa diselamatkan, Sus? Heru terkaget-kaget. Suster menggelengkan kepalanya. Mas Andri dan kami mendengar. Suster, ini ibu saya. Mas Andri amat terkejut. Suster mengangguk pelan. Ya, ini ibu Anda, Pak.
Tapi maaf, beliau sudah tak lagi bernyawa. Dak, maksud suster? Ia kaget setengah mati. Matanya terbelalak dengan bendungan air mata. Ibu Anda sudah kehilangan nyawanya. Benturan keras di kepalanya yang sudah membuatnya tak sadar sampai nyawanya lenyap. Ada dokter yang memberi penjelasan. Hah, mulut Mas Andri menganga. Aku juga berekspresi sama, pun dengan Ferry. Tes. Air mataku menetes. Mas Andri malah sudah menangis. Ibu! Mas Andri berteriak sambil memeluk seorang wanita yang memang sudah tak lagi bergerak. Dibukanya kain putih yang dijadikan penutup. Ya, kening ibu sudah penyok dan mengeluarkan banyak. Astagfirullah. Ya Tuhan, mulutku makin menganga. Refleks telapak tanganku membungkam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Ferry spontan. Hah, ibu, bangun bu. Jangan tinggalkan Andri bu. Tenggorokanku yang baru saja kembali pulih oleh kejadian tadi, kini malah kembali tercekak. Dan ini malah lebih. Rasa sakit dan kasihan menjalar di setiap nadi-nadi yang berdenyut. Ibu, lututku terasa lemas. Bagaimanapun juga, ibu adalah seorang wanita yang pernah menjadi panutanku. Dia yang beberapa waktu lalu pernah ku benci, kini dia telah pergi. Ya Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bu, bangun bu. Mas Andri berteriak sambil mengguncang tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Di kain banyak sekali. Mas Andri coba cek denyut nadi dan nafasnya. Tapi sepertinya nihil. Ibunya sudah tak lagi bernyawa. Bu, jangan tinggalkan Andri bu. Mas Andri makin histeris. Kami semua terbawa suasana kesedihan. Orang-orang di sekeliling kami yang melihat pun seakan mematung melihat kejadian ini. Hiks, aku kini menangis sesenggukan. Lemah sekali lutut ini. Tak sadar entah bau siapa yang meraihku untuk jadi sandaran. Ini benar-benar sakit sekali. Aku belum sempat meminta maaf pada wanita yang telah melahirkan mantan suamiku itu. Dan kini sudah terlambat. Bu Lasmi sudah pergi. Ibu! Mas Andri makin menangis histeris sesenggukan. Kasihan dia, baru juga bertemu dengan ibunya. Kini malah harus melihat wanita yang melahirkannya itu pergi untuk selama-lamanya. Apa di waktu ini sengaja Tuhan pertemukan dulu mereka? Karena memang ia sudah tahu ajal Bu Lasmi akan segera tiba. Ya, aku pikir seperti itu. Hiks, aku masih terus menangis. Bukannya berhenti, malah makin menjadi-jadi. Andai Bu Lasmi tidak pergi di saat kondisinya seperti ini. Maaf mas, kami akan mengurus terlebih dahulu jenazah ibu Anda. Yang sabar ya mas. Suster menenangkan Mas Andri. Sayang, di saat seperti ini tak ada lagi wanita yang menjadi figur istri yang bisa menenangkan dan memberinya kekuatan. Dengan ikhlas Mas Andri pun membiarkan ibunya dibawa oleh petugas untuk dimandikan dan dikafani. Her, tolong urus semuanya. Kalau ada biaya apapun, kamu hubungi saja aku. Aku meminta Heru supaya para petugas mengurus jenazah mantan ibu mertua dengan baik. Pemakaman Bu Lasmi telah kuurus semuanya atas izin dari Mas Andri. Tempat, biaya dan semuanya sampai tuntas. Aku yang menawarkan diri. Lagi pula tak ada lagi sanak keluarganya yang bisa mengurus semua ini. Anggap saja sebagai rasa maafku selama ini. Proses pemakaman akhirnya telah usai. Mas Andri diberikan izin untuk mengikuti proses ini sampai selesai. Ferry yang memohon dan menjamin Mas Andri pada pihak kepolisian. Dia memang baik. Terima kasih Fer. Berkat kamu aku bisa antar almarhumah ibuku sampai ke peristirahatan terakhirnya. Tiba-tiba Mas Andri mengajak Ferry bicara. Mungkin ia sudah mulai tenang. Ferry mengangguk. Ya, sama-sama. Aku juga bisa merasakan posisi kamu saat ini. Tapi kalau kamu sudah berubah,
Insya Allah ibu kamu akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di sana. Ferry menjawab dengan lembut. Mas Andri kembali meneteskan air matanya. Makasih banyak, Ferry, Aurel. Maaf kalau aku merepotkan kalian. Gak usah tak enak seperti itu. Yang penting apa yang kita dapat selama ini harus kita jadikan cerminan. Ferry memberi nasihat. Mas Andri yang masih sesenggukan itu manggut-manggut. Semoga kamu bisa lebih baik, Mas. Maaf kalau waktu kamu di sana mungkin masih lama. Aku angkat bicara. Iya, aku tahu. Ini memang salahku. Aku pantas ada di posisi ini. Makasih juga kamu sudah biayai pemakaman ibu, Rel. Imbu Mas Andri lagi. Sama-sama, Mas. Memang aku sudah seharusnya melakukan hal itu. Netra Mas Andri menyapu langit yang sudah mulai mendung seperti akan segera turun hujan. Ia menyembunyikan rasa sedih dan kekecewaan. Bola matanya berlinang. Akhirnya, tak banyak waktu kami untuk saling bicara dan saling meminta maaf. Mas Andri harus segera dibawa ke rumah tahanan lagi. Dan untuk beberapa belas, bahkan sampai puluh tahun ke depan, Hotel Prodeo adalah rumahnya. Rasa sakit di hati ini masih melanda setelah kepergian mantan ibu mertua. Andai ibu tidak meninggal dengan cara seperti itu, di saat kondisi jiwanya yang terganggu, mungkin aku tidak akan terus-menerus merasa bersalah. Tapi jiwa melankolisku masih merasakan hal itu. Jangan nangis terus, ayo kita pulang. Ferry mengajakku masuk ke dalam mobil. Nafas ini terhembus lepas. Ikhlaskan, biar almarhumah tenang. Ferry memberiku wejangan mengenai keikhlasan. Aku rasa aku masih merasa bersalah, Fer. Kamu bayangkan saja, ibu terganggu kejiwaannya setelah jatuh miskin. Aku yang membuat mereka miskin. Dia sakit, dan hari ini nyawanya harus melayang saat kondisinya. Aku tak kuat lagi bicara. Tes. Air mataku kembali menetes. Jangan merasa bersalah. Apa yang terjadi itu karena ulah mereka. Andai kamu tak lakukan ini, mungkin Andri akan terus dalam kezolimannya. Tapi kamu lihat kan, sekarang dia sepertinya sudah sadar. Aku manggut-manggut masih dalam isak tangis. Iya. Bersambung.